wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novrialia Restu Shevchenko dengan nomor NIM 23040200014. Di sini saya akan menjelaskan tentang perjalanan ejaan yang disempurnakan. Ejaan Bahasa Indonesia atau disingkat EBI adalah ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku sejak tahun 2015 berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 50 tahun 2015 tentang pedoman bahasa Indonesia. Dalam perjalanan ejaan bahasa Indonesia memiliki perjalanannya tersendiri hingga saat ini bernama EBI atau ejaan bahasa Indonesia. Apa saja itu? Yang pertama yaitu ejaan Van Ophuijsen. Ejaan Van Ophuijsen merupakan ejaan yang dimiliki oleh bahasa Indonesia pertama kali. Ejaan ini berlaku sejak tahun 1901 yang diciptakan atau dirancang oleh seseorang dari Belanda yang bernama Charles Van Ophuijsen dan seseorang dari Indonesia yang bernama Tengku Nawawi. Ejaan Van Ophuijsen ini ejaan yang menggunakan bahasa Latin dan menggunakan tambahan sedikit tutur kata bahasa Belanda agar orang-orang Belanda pada saat itu dapat mengerti dan dapat berkomunikasi pada saat itu. Yang kedua yaitu ejaan Suwandi atau ejaan Republik. Ejaan Republik merupakan ejaan yang berlaku sejak 17 Maret 1949. Ejaan Suwandi ini merupakan ejaan yang pertama kali dimiliki oleh bahasa Indonesia yang dibuat oleh Indonesia sendiri. Ejaan ini dibuat sebagai upaya pemerintah dalam mengganti ejaan Van Ophuijsen pada saat itu yang dibuat oleh orang Belanda yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, yang ketiga ejaan Melindo. Ejaan Melindo merupakan ejaan yang dikenal pada akhir tahun 1959 dalam sidang antara Indonesia dengan Malaysia. Ejaan ini dibuat untuk mengikuti perkembangan politik pada saat itu antara Indonesia dan Malaysia. Dan ejaan itu dinamakan Indonesia Melayu atau yang disebut sebagai ejaan Melindo. Yang keempat itu ejaan lembaga dan kesusastraan. Ejaan ini merupakan ejaan yang menggantikan ejaan Melindo yang pada saat itu memiliki terkendala. Ejaan ini dikenal pada tahun 1967 yang pada saat itu juga dibentuk oleh Indonesia dan Malaysia dalam perkembangan politiknya. Nah, yang kelima itu adalah ejaan yang disempurnakan. Ejaan ini merupakan ejaan yang paling lama digunakan oleh Indonesia, yaitu digunakan pada dari tahun 1972 sampai 2015. Ejaan ini memiliki banyak sekali beragam karena memang ejaan bahasa Indonesia atau ejaan yang disempurnakan ini merupakan ejaan yang penggunaannya paling lama di Indonesia. Nah, yang ketujuh merupakan ejaan bahasa Indonesia atau EBI. Seperti yang sudah saya sebutkan di awal bahwa ejaan bahasa Indonesia ini merupakan ejaan yang berlaku sejak tahun 2015 dan sudah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 50 tahun 2015 tentang pedoman bahasa Indonesia. Ejaan ini tidak jauh dengan penggunaan ejaan yang disempurnakan yang digunakan sebelumnya. Hanya ada sedikit perbedaan saja. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan seputar materi tentang ejaan perjalanan ejaan yang disempurnakan atau perjalanan EYD. Demikian yang bisa saya sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.